Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama-tama kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kami dapat undangan dari Ustadz Az-Zahabi dadaan, dan ini sudah kali kedua beliau dadaan seperti ini. Ini masih lebih mending satu hari gitu. Ada yang baru 2 jam, itu pun suruh online. Waktu itu pas lagi di Bali ya, lagi rekreasi ya, pas COVID tidak. Terus Ustadz, antum ini enggak luang enggak? Kalau luang-luang jangan dadaan. Iya. Kan ya saya bersedia karena online aja, jadi saya bisa pakai Zoom santai dari rumah. Alhamdulillah kali ini bisa ketemu dengan rekan-rekan sekalian. Kita bersyukur pada Allah, dan mudah-mudahan nanti sharing yang ada bisa semakin menyemangati kita dalam berdakwah, dan semoga Allah menerima amalan kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin saya cerita aja ya, biar nggak terlalu serius gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak dalil gitu, nanti keluar banyak praktek saja gitu. Jadi saya lebih senang kalau cerita tips dakwah ke langsung praktek atau keadaan di lapangan gitu, biar nanti mengetahui secara langsung. Saya sendiri kalau dakwah sih baru dari semenjak lulus dari King's Out University ya di tahun 2013. Awalnya memang nggak ada keinginan sama sekali. Kalau antum kuliah di sini ya pulang pasti nanti ingin dakwah gitu. Kalau saya anak teknik, jadi jurusan teknik kimia di S1-nya, terus di King's Out University juga di Jamia Malik Saud di Riyadh sama juga. Jadi ketika selesai dari sana baru punya keinginan, sudah pulang nanti dakwah di kampung aja, ingin dakwah di desa saja gitu. Karena memang saya nikah dengan gadis desa gitu. Dan sebentar lagi ada bukunya itu. Ini sudah pada nikah pada belum nih? Ya sudah nikah siapa? Sudah nikah? Banyak Joko juga kan. Sudah nikah baru 3 ya? 4, nama saya 4. Baru 4, berarti 5, 6, 7. Berarti saya Joko semuanya ya. Nanti bisa dibantu insya Allah. Jangan senyum-senyum loh. Senyumnya spesial banget kalau mereka sudah bicara apa Joko, ini sudah beda itu. Nanti tema sendiri itu harusnya ya. Jadi awalnya saya nikah tahun 2007. Nikah tahun 2007. Kemudian punya anak pertama di tahun 2008. Anak saya yang pertama namanya Rumaiso. Sehingga jadi rumaiso.com. Nah, itu jadi ceritanya kayak gitu. Dan setiap anak saya itu pasti punya web, kalau enggak akun gitu, akun YouTube itu ada. Ada anak saya nomor 2 Ruwaifi jadi toko gitu. Ruwaifi.store sekarang nama tokonya. Terus yang ketiga ruqayyah.com gitu ya. Terus yang keempat lahir lagi nih. Jadi sebelum dia minta saya buatin duluan. Lagi mikir ini web, kalau bikin web sudah nggak bisa lagi karena nggak mungkin saya nulis banyak-banyak kan. Karena kalau web ini harus saya fokus satu-satu gitu. Akhirnya saya mikir sudahlah, Rofif Kids aja. Jadi channel YouTube gitu. Jadi channel YouTube untuk anak-anak. Nah, kemudian dari 2008, 2010 saya ke Saudi. Nah, 2010 ke Saudi, alhamdulillah saya punya bekal, waktu itu bekal nahwu sorof sebenarnya. Untuk ke Saudi itu cuma bekal itu. Itu Zahabi ikut saya apa mulakhas tahun berapa ya? 2015. Hah? 2015. Oh, setelah saya pulang dari Saudi berarti 2015. Nah, jadi 2010 saya baru ke Saudi, terus kemudian
Di sini saya manfaatin waktu untuk mulazamah dengan beberapa ulama juga, tapi di Riyadh. Kadang ke Madinah juga, kadang ke Mekah. Tapi lebih seringnya ambil ilmunya di Riyadh dengan Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya di sana. Termasuk juga kadang ngambil daurah-daurah ketika Soifiyah gitu. Pernah sekali saya ikuti. Waktu itu juga istri saya masih ngikut sini 1 tahun. 2010 sampai 2013 di sini 2,5 tahun, alhamdulillah selesai. Terus pikiran saya cuma balik ke kampung saja. Sebenarnya saya waktu itu bilang istri, sudah kamu pulang duluan, saya antar dia pulang duluan. Kemudian ngurus TPA, karena istri saya punya background latar belakang sebagai guru SD. Dia lulusan D2 PGSD di Universitas Negeri Yogyakarta. Terus saya bilang, kamu ngurus TPA ini, nanti pulang, nanti kita kembangkan lagi. Ya, 2011 dia balik, 2012 saya selesaikan S2, 2013 selesai, urus nihai di 2013. Kemudian Maret 2013 saya pulang. Saya waktu itu nggak bawa ijazah gitu. Ijazah sama transkrip saya tinggal. Tapi saya punya problem di tahun ini nih. Karena saya lanjut S3, saya butuh penyetaraan. Baru mikir beberapa hari ini, saya pas di Madinah nih baru saya mikir itu lagi ijazah. Ya Allah, gimana nih besok kalau mau lulus harus ada penyetaraan ijazah, karena nanti ditanyakan ijazah S2 itu sudah ada penyetaraan apa belum. Baru mikir untuk ijazah S2, karena 10 tahun yang lalu saya pergi dari sini, saya nitip ijazah ke teman, transkrip ke teman. Ya, jadi problemnya di situ. Saya nggak dapat, saya waktu itu nggak lapor ke atasnya pendidikan. Terus ada beberapa hal saya nggak ngurus waktu itu. Akhirnya punya problem di saat ini, saya mau ngurus ulang lagi. Nah, balik ke 2013, setelah itu saya di kampung. Nama dusun, saya tinggal di dusun. Dusun, tahu ya dusunnya? Apa dusun? Enggak, di bawahnya desa ya, di bawah desa. Jadi desa terus dusunnya masih di bawahnya. Ya setingkat RW lah kalau di kota gitu. Nah, di dusun saya tinggal, dusun Warak namanya. Kemudian dari 2013 mulai kembangkan dari TPA. Ya, jadi saya biasanya beri saran ke beberapa yang nanya saya, termasuk juga waktu itu Zabi dengan anak-anak Bali dulu, pusat-pusat di Bali. Saya sarankan ya memang TPA paling potensi. Bahkan saya punya penelitian tentang TPA lagi di saya S3 ini di UNY. Nanti saya cerita tentang TPA ya. Kemudian 2013 saya kembangin, alhamdulillah pelan-pelan dari jamaah yang sedikit. Waktu itu ada yang minta, "Ustaz tolong ngisi dong kajian kitab gitu." Kitab apa, Pak? Kitab apa gitu biar kami bisa belajar. Akhirnya saya pilih malam Kemis. Jadi setiap malam Kemis ngaji. Alhamdulillah berkembang. Akhirnya bapak-bapak 10 orang. Habis itu, "Pak, ini kayaknya kita ke masjid aja deh, nggak usah di sini. Kita ngundang ibu-ibu lagi untuk hadir." Habis itu saya ngundang ibu-ibu juga untuk hadir. Ibu-ibu itu yang jadi wali santri TPA. Jadi perannya TPA itu orang tua dapat ketarik juga tanpa kita dakwahi orang tua terlebih dahulu. Ya, jadi orang tua bisa kena pengaruh di situ. Alhamdulillah berkembang dari kajian malam Kemis, kemudian bertambah terus, masjid sudah nggak muat lagi. Masjid ukuran cuma 8x8. Ya. Jadi pelajaran pentingnya di sini sebenarnya tempat tuh nggak terlalu penting. Yang penting itu gurunya. Gurunya ada atau tidak. Tempat ada nggak ada guru, jalan nggak? Jalan atau tidak? Nggak jalan. Ada tempat gurunya nggak ada, nggak akan jalan itu. Maka mikir sesuatu itu dari guru dulu, bukan mikir dari tempat ada atau tidak gitu. Tempat ada mau buat bagus bagaimanapun, kalau gurunya nggak ada, masjid nggak ada guru di situ, ya sudah, nggak akan berkembang. Nah makanya saya waktu itu cuma ngandalin masjid apa adanya aja, kemudian berkembang.
jadi 2 lantai, terus TPA-nya nambah terus dan sekarang berkembang lagi gitu. Dan jamaah yang malam Kamis jadi dari mungkin sekitar 300 yang datang, berkembang akhirnya sampai 1000 gitu. Masjid sudah nggak muat lagi, akhirnya orang malah dengar kajian di jalan-jalan. Karena kita beli lapangan, tanah kosong dijadikan lapangan untuk kajian. Nah, kemudian berkembang sampai 2000 jamaah. Itu getok tular aja itu. Ya, dari mulut ke mulut. Karena nggak ada zamannya FB, nggak ada WhatsApp juga di zaman itu belum berkembang lah kalau untuk orang kampung. Kalau saya mungkin sudah bisa pakai, tapi warga desa belum. Alhamdulillah berkembang di situ. Kemudian sampai sekarang pengajian rutin masih kajian malam Kamis, kecuali saya liburkan 1 kali karena saya umroh. Ini hari Rabu ya? Oh, ini kajian malam Kamis, ini puas banget ini. Kajian malam Kamisnya di Madinah. Kajian malam Kamisnya di Madinah. Iya. Jadi ini malam ini kajian malam Kamis, jadi mereka sudah otomatis ba'da Isya itu ngaji. Itu sudah jadwal otomatis, kecuali saya ngomong 1 minggu sebelumnya ya. Bapak Ibu, minggu depan saya izin, saya pergi umroh dulu. Jadi kajian kita liburkan. Nah, saya harus kasih informasi jauh-jauh hari, nggak bisa langsung dadaan gitu, nggak bisa. Karena nanti ada yang kecelik, artinya tiba-tiba datang, kajian libur. Nah, karena mereka kan cuma ngandalin sudah malam Kamis berangkat. Nah, itu orang kampung kayak gitu, tanpa pakai media poster, informasi, itu nggak terlalu penting. Yang penting ustadznya ada dan mereka tahu kajian rutin. Alhamdulillah sampai saat ini masih jamaah masih sekitar itu, kecuali kalau mereka ada hajatan atau pas musim hujan. Kalau musim hujan itu turun karena mereka sibuk bertani, terus sibuk di ladang, malam sudah capek, ya. Dan juga yang biasanya kurang itu kalau musim hajatan, banyak yang nikah. Nah, yang jomblo-jomblo itu jadi buat masalah, jadi kajian saya jadi berkurang gitu. Karena nikah. Kalau sudah hajatan itu biasanya bulan Safar kemarin tuh, bulan Safar. Ini sekarang bulan Mulut kan. Bulan Rabiul Awal kan bulan Mulut kalau dari Jawa itu. Wah, itu setelah bulan Suro Muharram mulai rame lagi. Nah, puncak ramenya kalau nggak ada hajatan bulan Suro, karena kan masih keyakinannya bulan Suro nggak buat hajatan. Jadi yang punya tenda sound system gak laku kalau bulan Suro, lakunya nanti setelah itu. Nah, jadi di bulan Safar, Rabiul Awal ini, nah itu mulai hajatan. Jadi kadang berkurang juga itu. Dan kemudian TPA juga berkembang. TPA alhamdulillah sampai saat ini santri TPA kita sudah punya gedung sendiri. Di tahun ajaran ini kita buka, di 2 tahun ini pembukaannya itu kayak buka sekolah gitu. Walaupun belajarnya gratis. Jadi kita buat kayak resmi. Nanti sebelum masuk tahun ajaran baru, inden dulu. Padahal sekolah gratis nih. Jadi orang daftar dulu itu biar tahu jumlahnya. Alhamdulillah sekarang sudah 560 santri TPA tadi itu. Dan kita sudah punya gedung sendiri untuk santri-santri yang ada. Nanti mereka yang kampung yang jauh-jauh dijemput dengan engkel atau truk kecil dan mobil pick up. Ya, nggak ada kendaraan yang layak. Jadi netizen nggak usah protes di sini. Ya, karena kalian nggak nyumbang apa-apa. Cuma bisa ngomong doang gitu. Ya, kalau saya posting kayak gini pasti netizen tuh ngomong gitu. Ustaz, kasihan gini. Ya kalau kasihan ya kirim bis ke sini gitulah, kita pakai nanti insya Allah. Jadi kan nggak ada yang mau kirim kayak gitu. Dan memang kebetulan itu jalan kampung, kalau pakai kendaraan agak besar nggak bisa masuk. Jadi bisa masuk terkecil, sama jalannya itu kan bukan jalan aspal semuanya. Terkecil sama mobil pick up gitu. Kalau mobil-mobil yang terlalu bagus kasihan, nanti malah cepat rusak gitu karena kondisi jalan. Jadi kampung-kampung sekitar itu pada belajar, hampir 3 kecamatan itu ngikut belajar di situ. Terutama kalau di kampung saya malah pada ngikut semua, walaupun sebagian dari saudara kita dari kalangan hadiyin ya, itu juga ikut belajar. Bahkan mereka punya kiai sendiri tapi ikut belajar ke tempat saya juga. Jadi TPA di sini ada peran penting.
Saya kebetulan saya lagi ambil S3 di UNY, Manajemen Pendidikan. Ini saya lagi neliti tentang TPA tadi yang saya sempat singgung. Jadi beberapa hal saya pelajari selama saya dari 2020 ya. Saat ini saya sudah selesai penelitian, lagi kejar Scopus untuk jurnal itu. Jadi beberapa problem itu yang tadi saya singgung, problemnya itu guru. Ya, problemnya itu guru. Karena tidak di semua masjid itu ada orang yang bisa ngajar. Walaupun juga kalian pulang belum tentu mau ngajar itu. Karena saya belum yakin kalau jenengan mau turun ke kampung-kampung terus mau mandiri di situ gitu. Ya, mau tinggal di situ terus ya cari nafkah juga di situ itu. Saya belum yakin itu kalau anak Madinah. Kecuali kalau kalian memang dari awal gitu ya. Kalau saya lihat kalian dari awal, saya akui sekali gitu karena mau bangunnya dari nol ini TPA. Yang perlu diperhatikan kalau TPA tadi poin pentingnya di pengajar. Kalau ada ustadznya lebih bagus. Nah, ustadznya ini tugasnya untuk didik yang jadi pengajar. Kalian bukan posisinya itu bukan jadi ini ya, jadi ngajar langsung nggak perlu, tapi kalian jadi pengajar untuk yang tugasnya mengajar gitu. Saya punya pengajar itu ada sekitar 40 untuk 560 tadi itu ya, 560 tadi. Sebagian ada lulusan pondok karena dulu kita sekolahkan sudah 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu kita sekolahkan, benar sudah lulus. Nah, tugas kita itu sebagai ustadz untuk didik pengajar-pengajar ini. Jadi mereka memang ada kelas khusus dengan saya. Bahkan beberapa itu ada sekitar 10 orang itu sudah nausorofnya sudah lumayan gitu. Ibu-ibu ya. Kenapa ibu-ibu? Mereka ini pengajarnya ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Kenapa? Yang diajar anak-anak. Kenapa? Ya lebih bisa mengayomi aja gitu. Bapak kenapa? Lebih perasa. Lebih merasa. Iya, kalau laki-laki kenapa? Iya, tahu. Mereka perempuan. Kenapa kalau TPA itu nggak diajar laki-laki saja? Kenapa? Lebih sabar. Nah, lebih sabar. Berarti laki-laki? Kan lebih dong. Iya, emang laki-laki kalau coba lihat anak-anak beribut aja itu ya, dia lagi sana, kita lagi ngajar sini ya, ribut. Apa yang dilakukan coba? Kamu diam ya. Apalagi sudah lama di Madinah, keluar Saudinya gitu kan. Nah, jadi yang ditunjuk itu yang ngajar ibu-ibu. Nah, yang kami tunjuk di TPA kami ya, pengajar di lingkungan situ. Jadi yang bisa baca Al-Quran, kita nanti bina. Nah, mereka yang bina anak-anak yang tinggal di situ juga. Jadi jangan harapkan orang luar. Kenapa? Yang tadi ibu-ibu ini mereka sudah kenal tangga-tangga ini. Oh ini anaknya ini, oh ini anaknya ini, oh ini anaknya ini. Dia tahu bapaknya, dia tahu ibunya. Ya. Terus kedekatannya ada. Kemudian kalau ibu-ibu itu pasti nggak kemana-mana. Beda dengan bapak-bapak kalau ngajar. Kalau bapak masih ada alasan, wah saya pagi kerja, sore capek gitu. Dia masih ada alasan kerja. Dan kalau orang di kampung itu biasanya nggak ada kerja di desa, jadi terpaksa ke kota gitu. Jadi yang tinggal cuma ibu-ibu. Jadi kalau pengajarnya ibu-ibu lebih langgeng dibandingkan dengan bapak-bapak. Kebetulan di beberapa kampung itu yang saya teliti, pengajarnya laki-laki. Laki-lakinya dari hari Senin sampai hari Jumat itu di kota terus, Sabtu baru pulang. Itu pun sore. Anak-anak belajar kapan? Hari Ahad saja. Coba kalian bayangkan kalau itu belajar Iqra. Terus muridnya ada 20. Pengajarnya 1, belajarnya hari Ahad saja coba. Terus cuma setor, 1 kali setor 1 halaman. Kapan lulus Iqra-nya? Paham kan? Nah, itu problemnya itu. Dan di satu tempat tuh ada kayak gitu. Jadi saya bilang, ini TPA nggak akan jalan ini. Ini kapan lulus Iqra-nya kalau gini? Wong setorin 1 hari cuma 1 halaman itu. Itu pun kalau dia lancar. Kalau nggak lancar, ya nggak lulus-lulus.
Akhirnya sampai SMP Iqra belum selesai. Nah, itu problem itu. Terus yang kedua, ini metode mengajarnya ya. Nah, kalau tadi saya singgung Iqra. Paling kan ada metode yang lain ya. Ada Baghdadi, ada Ummi ya. Apa lagi? Qiraati ya. Macam-macam nih. Kenapa dengan Iqra gitu ya? Pertama, Iqra itu levelnya jelas. Kalau kayak Baghdadi atau kitab turutan itu nggak pakai level. Ini nggak pakai level, ya kan? Cuma A, I, U gitu kan, juga sampai dia sudah bisa rangkai sudah selesai. Kalau ini jelas. Terus kita tinggal belajar metode paling cepat untuk mengajarkan Iqra. Siapa yang tahu metode paling cepat ini? Yang buat Iqra. Siapa yang buat Iqra? Asad Humam. Terus sekarang siapa yang nuruskan ini? AMM. Maka belajarlah ke AMM itu. Nah, kami sengaja beberapa tahun ini mengundang AMM untuk ngajar. Untuk ngajarkan metode paling cepat. Karena mereka yang tahu. Ya, mereka yang tahu ini. Kebetulan juga cucunya Asad Humam itu dia ngaji dengan saya juga ada. Salah satu cucunya itu dia ngaji dengan saya. Kebetulan masih jomblo ini. Perempuan, ya salam. Mungkin ada yang dengar, silakan hubungi Bu. Nanti hubungi saya aja. Mahasiswa Madinah prioritas aja. Oh iya, prioritas itu. Terus, kenapa Iqra? Pertama, orang pegang Iqra semuanya. Ya kan? Kalau jenengan datang dengan metode baru, misalnya Qiraati atau Baghdadi atau Ummi misalnya, mereka butuh buku baru, terus pengajarnya butuh penyesuaian lagi, butuh pelatihan lagi. Kalau Iqra nggak perlu, karena rata-rata yang ngajar itu dari dulu belajar itu. Jadi saya beberapa kali itu saya beritahu beberapa masjid, saya bilang, kenapa kalian ubah metode ini? Ini penyesuaian susah lagi itu. Apalagi sekarang itu di sekolah itu punya program baca tulis Quran yang ngajarkan itu guru di sekolah langsung. Jadi TPA itu nanti kalah dengan baca tulis Quran yang punya sekolah. Nah, rata-rata itu pakai Iqra. Jadi dia nggak berseberangan metodenya dengan di sekolah nanti, gitu. Jadi nanti kayak begini itu butuh penyesuaian itu. Kita mengajari apa sih yang metode yang dipakai itu apa ya? Disesuaikan. Kalau memang di tempat jenengan nanti Baghdadi, ya sudah itu aja. Gak usah masuk Iqra di situ. Karena dari dulu sudah Baghdadi dari dulu gitu. Ngapain pakai metode baru? Nah, penyesuaian metode juga penting. Jadi nggak usah bawa metode baru yang nanti penyesuaiannya sulit gitu. Terus yang ketiga, ini kaitannya lagi dengan pengajaran lagi, ini tentang penyesuaian zaman lagi nih. Ya, penyesuaian zaman. Artinya dari yang saya teliti, ini mesti disesuaikan dengan zaman juga gitu. Walaupun kalau untuk di kampung-kampung agak sulit ya. Tapi kita bisa buat, kalau saya tuh di kampung, saya tuh ngajar TPA langsung, tapi pakai live gitu loh. Jadi hybrid. Ada yang santri di sini, TPA sini, ada anak-anak yang ikut saya itu sekitar berapa ya? Sekitar 100-an mereka ikut di tempat. Terus ada yang online. Nah, mereka bisa dengar rekaman juga. Yang nyambung ke Zoom, nyambung ke YouTube. Ya. Ini lagi menyesuaikan teknologi nih. Terus anak-anak itu nggak pakai papan tulis lagi kayak gini, cuma pakai TV. Terus mereka catat, nanti saya pakai iPad nih, nah kayak ini, pakai iPad, terus mereka lihat tinggal di layar gitu. Yang dengar offline nyatat dari TV, yang online sudah ada di layar YouTube-nya atau layar Zoom-nya. Jadi hybrid langsung, dua arah.
beberapa ustadz di Indonesia tuh belum bisa kayak gini. Dan kadang tuh masih kaku gitu. Padahal visual itu penting banget. Visual itu penting. Karena anak-anak itu kalau kita jelaskan pakai tulisan, kita nulis di papan gitu, mereka senang. Mereka senang nulis lagi, mereka punya catatan. Terus kita buat tulisannya lebih menarik. Kalau di iPad lebih mudah. Bisa di zoom lagi gitu, diperbesar. Kalau papan tulis kan nggak bisa. Itu contoh penyesuaian zaman. Ini kalau mau diterapkan kayak gini, itu nanti tadi saya diskusi dengan Ustadz Zahabi. Ini penyesuaian saat ini lagi nih. Untuk dakwah saat ini ke generasi antum. Antum ini kan Gen Z nih aslinya ini. Gen Z ya kan, rata-rata Gen Z ya. Ada yang milenial juga. Nah, Gen Z itu butuh penyesuaian narasi. Jadi penyesuaian metode lagi, penyesuaian cara lagi. Kalau anak-anak sekarang itu kalau mau diajak bentuknya itu, yuk pengajian yuk gitu. Itu kayaknya nggak mau. Tapi coba kalimatnya kita ganti, yuk makan-makan malam yuk. Berangkat nggak? Iya berangkat. Mahasiswa ya berangkat juga. Coba aja kalau acara malam ini, yuk makan-makan yuk. Oh berangkat semua tuh. Ini kalau pengajian aja, nanti dengar rekamannya aja deh. Gitu. Beda. Gitu. Jadi kadang ada pengajian itu kita bisa ubah gitu. Tidak mesti dengan untuk orang yang belum biasa ya. Orang yang belum biasa nggak pakai istilah pengajian. Apa yang dia sukai dulu pakai istilah itu. Baru nanti kita sisipi. Nah, itu seharusnya masuk di metode dakwah ini. Mungkin yang jurusan dakwah itu harus lebih memperhatikan di lapangan itu yang cara menyesuaikan bagaimana gitu. Antum nanti kalau turun ke lapangan lebih menyesuaikan lagi, lebih menyesuaikan zaman lagi. Saya sampai tadi diskusi, saya bilang kalau mau yang paling bagus itu, ya kalau mau pengajian yang paling bagus itu kayak buat di panggung itu kayak Najwa Shihab, mata Najwa itu sampaikan dia lagi diskusi dengan orang itu. Nah ini kayak gini nih yang disuka milenial saat ini nih, Gen Z saat ini senang kayak gitu. Bukan podcast saja, dia bukan podcast, dia diskusi di depan itu. Dia dikritisi apa kan? Ya waktu dia lagi debat ini baca pres itu kan, ini luar biasa nih kayak begini. Itu dia punya penerus-penerus itu ada di narasi itu, dia punya penerus-penerus itu. Nah, di dakwah itu nggak ada kayak gini, dan kalian nggak pernah diajarkan metode kayak gini, nggak pernah. Itu padahal bisa dicuplik kayak gitu, bisa dicuri metodenya. Nah, terus kita pakai di dakwah. Yang bisa menyesuaikan kayak gini, yang saya lihat itu cuma Ustadz Nuzul Zikri itu. Dia bisa bawa kayak gitu. Yang lain-lainnya nggak bisa. Yang lainnya masih kaku gitu. Mungkin kalau kita sodorkan kayak gini malah disesatin nanti, ini apa lagi gitu ya. Apalagi kok caranya kayak gini. Ya, padahal kan butuh penyesuaian zaman. Ya, butuh penyesuaian zaman lagi. Nah, itu nanti ke depan untuk penyesuaian metode dakwah butuh sangat gitu. Bukan hanya di TPN tadi saya terangkan, tapi ketika kita nanti balik ke tanah air butuh penyesuaian seperti itu. Kemudian yang lainnya lagi itu butuh kesabaran memang. Ya, kita butuh kesabaran. Sabar dari sisi butuh lama waktu. Kemudian sabar dari sisi kita ketika bergaul dengan orang, interaksi dengan orang, apalagi yang kita dakwahi, itu pasti banyak tantangan. Ya. Dan kaidahnya seperti kata Ibnu Taimiyah itu, sabar itu ada dua macam terkait dengan musibah. Ya, di Qaidatun fi Sabri beliau sebutkan sabar itu ada dua macam terkait dengan musibah. Yang pertama, musibah yang manusia tidak punya peran apa-apa di situ. Seperti kita kena penyakit,
kena bencana gitu ya. Itu kata Ibnu Taimiyah, untuk bersabar di sini bisa ikhtiyari, bisa ittirari. Bisa kita itu bersabar karena kita milih untuk sabar, bisa juga karena terpaksa untuk sabar. Jadi kata Ibnu Taimiyah, yang lebih berat musibah yang kedua. Musibah ketika berhadapan dengan manusia. Berhadapan dengan orang. Berhadapan dengan orang ini lebih berat. Ini terkait dengan dakwah nanti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kan katakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Sabarlah seperti sabarnya siapa? Ulul azmi. Kok tidak sabar seperti sabarnya Nabi Ayub? Padahal kalau kita mau cerita sabar pasti mau cerita Nabi Ayub situ. Betul nggak? Kenapa kok yang di bawah sini ulul azmi? Nabi Ayub itu dia hadapi musibah yang pertama. Penyakit dia. Gak mungkin dia lawan penyakit tadi. Jelek-jelekan penyakit gak bisa. Tapi yang dia lawan itu yang kedua. Maaf, yang lawan Nabi Ayub itu yang pertama. Yaitu yang kaitannya dengan musibah yang pertama tadi, ya penyakit ya. Sedangkan ulul azmi itu yang kedua. Dia hadapin orang. Ya. Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Itu hadapi orang itu. Maka dia disakiti oleh manusia. Keadaannya berbeda. Maka pasti berdakwah itu akan hadapi orang. Itu cobaannya lebih berat dan kesabarannya lebih berat dibandingkan dengan hadapi penyakit. Jadi di samping waktu kita juga hadap-hadapan tuh. Nah, untuk bersabar di sini butuh strategi. Jadi apa-apa pakai mikir gitu. Ya. Jangan terlalu gegabah. Gitu. Jangan sudah terlanjur, sudah kena masalah, baru dia mikir strategi. Jangan. Mendingan lama, tapi strateginya jelas. Lama tapi strateginya jelas. Nah, antum kalau pulang ke kampung atau balik nanti terus mau berdakwah, mikir strateginya, planningnya apa? Saya itu mau kampung itu tujuannya apa sih? Oh, saya mau ngajarin anak TPA. Sudah fokusnya ke situ. Nah, fokus ke sini, terus nanti oh ini saya punya masalah dengan takmir, oh saya punya masalah dengan yang tokoh-tokoh gitu. Nah, pulihkan ini dulu. Dengan takmir dikasih apa kek, dikasih sarung kek. Ya. Dengan tokoh-tokoh dihadiahi apa gitu. Kan tahadu tahabbu ya kan. Kasih hadiah kan nanti saling cinta gitu. Dia mungkin punya masalah dengan kita, tapi karena kita mau buat baik dengan dia, nah, dia punya simpati ke kita gitu. Dan itu yang diantaranya saya praktekkan dengan tokoh-tokoh gitu. Jadi alhamdulillah dengan tokoh-tokoh saya nggak pernah punya masalah, nggak pernah. Kecuali kalau ada fitnahan gitu. Ada fitnah berarti dari orang lain, bukan dari saya gitu. Dia fitnah yang dia buat sendiri, terus cerita tentang saya yang nggak benar gitu. Jadi orang lain, bukan dari saya. Alhamdulillah saya selalu jaga hubungan, apalagi dengan kalau itu tokoh-tokoh Muhammadiyah gitu ya, dai-dainya, ya. Kegiatan-kegiatannya selalu didukung gitu. Dan saya naruh hormat sekali, karena mereka ya punya peran dari awal sebelum saya datang. Bahkan kalau tokohnya minta saya langsung isi, mungkin saya bisa pending jadwal yang lain demi tokoh ini aja gitu. Ada salah satu tokoh ini jadi dulu itu ketua MUI-nya, tapi sekarang sudah diserahkan ke yang lain ya. Bolak-balik telepon saya terus, Ustaz, kapan ke Apnas Syarif Ustaz? Sampai saya umroh saya belum jawab juga. Ustaz, kapan ke ini? Minta terus. Nah, pulang saya harus datang ke tempat dia karena ini tokoh penting. Jadi kalau ada jatuh kayak gitu ya tokoh seperti ini kita beri perhatian khusus. Nah, maka jangan sampai buat masalah dengan tokoh penting. Nah, tadi
Jadi bentuk sabarnya itu jangan buat masalah. Ya, biar tidak banyak gangguan dari manusia. Kalau sudah punya gangguan dari manusia, wah siap-siap saja. Dengan tokoh nggak beres, itu pasti berikutnya jamaah juga pasti masalah. Alhamdulillah tokoh-tokoh tadi itu, kalau pengajian yang tadi saya cerita malam Kamis ya, orang desa itu ngajinya itu per tokoh, kemudian bawa jamaah. Jadi misalnya saya ambil satu tokoh ini ya, ini punya jamaah banyak nih. Jadi dengan dia saya harus baik-baikin. Ya. Jadi saya tahu, oh ini tokohnya siapa, oh ini daerahnya mana, ini daerah mana. Nah, saya harus buat baik dengan ini. Kalau sudah baik dengan ini punya jamaah, oh pasti besok dibawa pengajian. Dia bawa 1 truk, 2 truk, 1 bis, 2 bis. Nah, tokoh-tokoh ini biasanya kalau bulan Ramadan itu pasti dapat bingkisan. Nah, kita kirim itu khusus ke mereka. Dapat koko baru itu hanya dari kita yang kasih. Yang lain-lain itu nggak pernah. Jadi mereka punya koko baru atau batik baru, ya. Itu karena dari Darussolin yang ngasih. Kalau nggak sarung gitu. Nah, itu setiap mau Lebaran. Kemudian satu lagi yang terakhir. Ini penting banget. Antum melihat saya pakai baju apa nih? Tahu nggak baju apa nih? Hah? Lore. Lore kenapa lore? Adat mana? Jogja. Ini setiap Kemis Pahing itu harus pakai. Kalau di sekolah loh itu. Nah, saya ada 2 baju kayak gini. Kalau saya sudah datang kayak gini, saya pernah datang kayak gini terus saya lagi bahas masalah berat nih sebenarnya. Terus jamaah sudah perhatikan saya pakaian baju, terus saya duduk. Saya mulai pengajian, saya bilang, saya tahu jamaah semua pada perhatikan baju saya kan. Saya pakai kayak gini karena nanti saya mau sampaikan masalah berat nih. Biar kalian tenang dulu dengan baju saya gitu. Karena masalah ini nanti berat saya sampaikan. Karena itu saya bahas tentang sengketa harta gitu. Pada seru waktu itu. Saya masuk dengan baju ini. Ini saya nggak pakai peces Jogokaryo nih. Kalau pakai peces Jogokaryo sudah Jawa tenan. Jadi kalau saran saya nanti menyesuaikan pakaian tempat masing-masing. Gitu. Saya termasuk yang antum jarang lihat saya pakai jubah. Ya. Ada di koper saya ada 1, tapi nanti besok saya pakai ketika di Mekah aja. Waktu saya selesai umroh baru saya pakai. Ya. Di rumah nggak pernah saya pakai itu. Ya, di rumah nggak pernah saya pakai. Kecuali waktu kemarin Lebaran tuh saya masih pakai itu. Pakaian itu sangat mendukung banget kalau antum menyesuaikannya. Ya. Karena ada satu kasus aja saya cerita ini ini anak Madinah yang cerita ke saya. Jadi suatu saat dia itu pulang kampung, terus kan dia tampangnya itu jenggot, terus bapaknya ini anggota DPR. Ya, bapaknya anggota DPR, jadi orang penting ini dia. Ya kalangan atas tahu dia lah. Nah dia nganter bapaknya pakai motor ketemu bupati, ya ketemu bupati. Terus dia tunggu di pos kamling. Tapi waktu dia pakai jubah dia cerita saya, terus pakainya dia jenggotan, bapaknya masuk. Terus ada kebetulan warga lagi nongkrong juga di situ. Tapi pas dia datang, karena lihat dari penampilannya kan, ini warga lagi duduk di sana ya. Terus dia buka tas. Pas buka, yang situ langsung kabur gitu. Kenapa? Dikira mau buka bom. Dia juga kaget juga, kenapa yang itu lari. Terus yang ini kayaknya lapor ke polisi gitu. Polisi dekat anak ini nih. Oh bapaknya keluar. Ini ada bapak ini. Iya ini putra saya ini. Nah terus pas dia cerita ini saya bilang, oh saya tahu masalahmu apa. Saya mau kasih masukan. Iya Ustaz, kenapa Ustaz? Problemnya cuma satu. Kamu pakaiannya diubah aja, nggak usah pakai kayak gitu. Oh gitu Ustaz. Iya, simpel aja. Coba deh nanti kalau kamu ubah pakaianmu, nanti yang tadi itu dulu nggak panik-panik juga tuh. Biasa aja. Jangan pakaianmu sudah kayak gitu terus sudah jenggotan sangar kan? Ya wajar dia lari. Kamu buka tas dikira bom, ya betul dia kabur. Dia sebenarnya dari pakaian saja. Pakaian itu mencerminkan kita itu bagaimana nanti. Nanti di masyarakat akan pahami itu sendiri ya.
ketika nanti mau masuk ngisi, mau berada di tengah masyarakat gitu ya, atau ngisi pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu, pakaian itu penting banget. Walaupun orang sepelekan hal ini ya. Nah, itu saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat.